Pemirsa, hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari tahanan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi. Lalu seperti apakah kondisi di LP Cipinang siang hari ini? Tempat dari Tom Lembong menjalani masa penahanan, kita bergabung dengan jurnalis TV One Iman Fajar. Iman, apakah Tom Lembong akan bebas dari LP Cipinang hari ini dan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, untuk saat ini Shena dan juga pemirsa kita masih menunggu untuk bebasnya mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dari tempat kami melaporkan saat ini di Lapas Cipinang. Dan masih sama seperti sebelumnya pemirsa, ini kita masih menunggu, publik juga masih menunggu untuk keluarnya Tom Lembong dari Lapas Cipinang ini, dan memang juga dipastikan tadi bahwa kemungkinan Tom Lembong akan keluar pada hari ini juga, namun masih ada beberapa administrasi yang perlu dipenuhi, baik dari Kejaksaan Agung, setelah tadi keputusan Presiden juga sudah keluar. Jadi kita masih menunggu untuk administrasinya agar kemudian mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bisa keluar hari ini juga, usai abolisi yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin dan juga disetujui abolisinya oleh DPR RI pada kemarin malam. Bicara soal abolisi, pemirsa, ini memang abolisi sendiri ini merupakan sebuah kebijakan ataupun hak prerogatif dari Presiden yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1954 tentang abolisi dan amnesti. Jadi dengan abolisi tersebut, pemirsa, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan tindak pidana ini dihapuskan. Berarti tuntutannya yang dihapuskan. Sementara bedanya apa dengan amnesti? Dengan pemberian amnesti maka akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud yang melakukan tindak pidana ini dihapuskan. Berarti kalau amnesti adalah akibat hukum pidananya, atau dalam artian hukum tetap mengakui bahwa tindak pidana tersebut ada namun dimaafkan, kurang lebih begitu untuk amnesti. Sementara kalau abolisi sendiri dari tuntutannya saja ini sudah ditiadakan. Berarti memang sejak awal untuk kasusnya ini juga telah ditiadakan. Ini untuk abolisi, dan inilah yang terjadi dalam kasus Tom Lembong. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mantan Menteri Perdagangan ini ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2024 lalu terkait kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dan juga menjerat sejumlah pihak-pihak lainnya yang juga diproses oleh Kejaksaan Agung. Namun untuk proses hukumnya dari beberapa tersangka dan juga Tom Lembong ini bisa dibilang terpisah ya pemirsa, untuk jalan proses hukumnya ataupun jalannya persidangan. Seperti yang kita tahu bahwa Tom Lembong ini memulai sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pada tanggal 6 Maret 2025 lalu, dan juga baru bulan Juli kemarin Tom Lembong menerima vonis 4,5 tahun penjara. Ini juga lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum saat itu yang menuntut 7 tahun penjara untuk Tom Lembong. Sementara kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman hanya 4,5 tahun penjara. Karena yang sebagaimana pertimbangan dari hakim juga yang membuat Tom Lembong ini hukumannya lebih rendah dari tuntutan jaksa adalah karena Tom Lembong sendiri juga terbukti tidak menerima uang sepeser pun dari hasil korupsi tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu aspek yang menjadi diutamakan dalam abolisi ini, karena memang Tom Lembong juga dalam fakta-fakta persidangan terbukti tidak menerima uang sepeser pun dari hasil korupsi kasus di importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Dan bicara soal situasi saat ini di Lapas Cipinang, pemirsa, ini juga kita masih menunggu bagaimana Tom Lembong ini akan keluar dari Lapas Cipinang ini, karena memang tadi kita melihat bagaimana kuasa hukumnya dan juga pendukung-pendukungnya, beberapa ada seperti Anies Baswedan dan juga kerabat-kerabatnya ini sudah berada di dalam untuk mendampingi Tom Lembong pada hari ini untuk kemudian bisa bebas dari Lapas Cipinang. Sementara itu, Shena. Baik, laporan lengkap dari Iman Fajar. Terima kasih, selamat kembali bertugas.